Racikan Berita 1. Assalamualaikum. Kita sekarang lagi ada di mana nih? Kita nih apa ya? Pengalaman naik golf di rumah rakyat. Ngomongnya mau kemana? Ini kita mau ke Komisi 10 Diantar mengantar surat amanah dari Bang Rismon mengenai hal yang sangat krusial untuk negeri kita. Oke. Ya, untuk masa depan negeri kita. Jadi kalau dibilang serius, sangat serius, krusial banget. Jadi nanti memang dari depan itu proses sangat belit, tapi kita maklumi lah ya. Jangan argumen, tapi kita memaklumi, kita sudah ikuti sesuai prosedur karena memang kita sebagai rakyat kita berhak kayaknya ya, kita menanyakan ya, karena ini kan bukan hanya saya atau aliansi rakyat menggugat, tapi ini adalah mengenai masa depan rakyat Indonesia. Jadi makanya kita ngotot dan masalah ini harus tuntas, harus clean and clear. Apakah betul ijazah atau tidak? Ibarat kata untuk menjadi presiden, untuk menjadi supir truk aja harus ada syarat. Apalagi untuk menjadi orang kedua dari sebuah negara besar yang sangat kaya. Bagian persuratan. Oke. Siap. Oke, makasih ya Mbak. tunjukin cerain dong. Nih, oke, ini udah ya. Foto dulu sini. Oh ya, ya gimana? Ketika surat ini dibalas, Iya. alamatnya ini DKI Jakarta aja. Oh boleh saya itu ya. Bilang masih di alamatnya yang Saya boleh minta. oh kan ada di bendera. Nah ini kok. Nyanyi Indonesia Raya dulu, kan di depan bendera. Ini saya tulisnya di sini ya. Di tempat yang kosong aja. Oke. Alhamdulillah surat kita sudah ada di dalam Subbagian persuratan. dalam subbagian persuratan yang nanti kita akan cek 3 hari setelah surat ini masuk. Kita akan coba untuk tracking ada di mana surat kita sekarang. Ini adalah bagian yang krusial untuk negeri kita, untuk Indonesia, karena bagaimanapun keterbukaan itu sangat penting. Jangan sampai ada dusta di antara pemimpin dan rakyat. Apalagi kalau ini adalah tercakup untuk masa depan rakyat Indonesia. Harusnya dengan sistem yang canggih ya. Berarti kalau memang yang kasusnya adalah penjebolan atau Yuk, naik sebelah nih. Naik yuk. Nih, ojo ngono. sistemnya tuh canggih banget loh, ya kan? Dia melalui face recognition. Yang menjadi pertanyaan itu adalah kalau dengan sistem yang canggih seperti itu harusnya kan lebih mungkin DPR lebih terbuka gitu, karena enggak kayak kita yang tidak ada face-nya tetap kita nggak bisa masuk gitu. Sebetulnya sih seperti itu gitu ya, mungkin masukan aja sih, tapi oke lah untuk kali ini tanpa ada otok-otokan dengan petugas ya, kita sudah berhasil masuk untuk menyerahkan surat kepada Komisi 10. Kita tinggal tunggu bagaimana kabarnya, dan kita juga mungkin akan ke Seknek karena
Surat itu selain untuk DPR, Komisi 10 juga harus ke Seknek CC-nya kepada Presiden Republik Indonesia. Karena jangan sampai nih, maksudnya gini ya, yang namanya tadi kan kita habis press conference ada istilah teroris ya. Teroris dalam arti kata mereka menunjukkan kelompok kita sebagai teroris. Tapi begini, yang namanya teroris itu adalah orang yang telah membohongi publik untuk kepentingan golongannya sendiri. Itu adalah teroris karena dia secara tidak langsung dia menghancurkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kali kedua ya. Kita setelah yang pertama itu kita memberikan kepada Kemendikbud Bapak Muhammad Mufti, kemudian dengan Abdul Muti, dan sekarang kita ke DPR Komisi 10. Ya, dan alhamdulillah sudah diterima dan prosesnya lancar. Nanti juga akan ada video-videonya gitu ya. Ini masih juga keterkaitan dengan masalah Gibran ya. Dengan semakin merucutnya kasus ijazah palsu, disinyalir ijazah palsunya bapaknya ya, Jokowi ya. Tapi kemudian tiba-tiba timbul lagi adanya bukti-bukti yang baru dan semakin menguatkan, apalagi dengan adanya dari bukti baru dari KPU, Bapak Bonar Silalahi kalau nggak salah ya, ini ya disclaimer, oke, yang memberikan kepada Bapak Roy Suryo yaitu mengenai kopi dari ijazah Jokowi. Nah, kami di sini dan juga tidak adanya ijazah yang real memang punyanya Gibran ya. Saya di sini adalah ibu-ibu. Kami ke Kemendikbud menanyakan tentang masalah itu, dan juga ke sini kami juga CC-nya yaitu salah satunya itu adalah ke dalam Menteri Komisi 10 yaitu Pendidikan. Juga kami ingin mempertanyakan karena begini Pak, Indonesia ini adalah negara besar. Kalau untuk syarat ya, untuk menjadi supir truk aja ya, ibarat kata itu kami diharuskan menjadi ada SIM B yang untuk mendapatkan SIM B itu kita B1 proses segala macam ya. Tapi masa sih untuk menjadi wakil RI2 loh, RI2 masa dia punya ijazah? Semakin kesini makin kami yakin, kami punya feeling sebagai ibu ya, adalah kami punya feeling kalau Gibran itu memang tidak punya ijazah. Jadi kami di sini hanya ingin mereka ini yang terlibat untuk bertanggung jawab. Kami ingin penjelasan karena Indonesia ini adalah punya kami, punya rakyat Indonesia. Jadi kami pun berhak untuk mempertanyakan karena masa depan anak-anak kami ada di dalamnya. Ingat, apabila kita 10 tahun kita sudah merasakan bagaimana Indonesia itu menjadi salah ya karena ditangani oleh orang yang tidak mampu. Jangan lagi kita mengulang dengan orang yang lebih parah lagi. Dan ibarat kata yang sekarang ini adalah anaknya yang kita sudah tahu bagaimana bapaknya. Jadi kami adalah yang paling depan berdiri untuk rumah kami, rumah besar kami untuk Indonesia. Untuk jelasnya izinkan kami untuk membacakan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, melalui surat ini kami menyampaikan permohonan klarifikasi yang bersifat akademik terkait surat keterangan nomor 9149-D-1-KS-2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat tersebut menjelaskan mengenai penyetaraan pendidikan atas nama Gibran Raka Buming Raka yang dinyatakan telah menyelesaikan grade 12 di UTS Insert Sydney dan dinilai setara dengan tamatan SMK peminatan akuntansi dan keuangan. Kajian terhadap dokumen ini penting dilakukan karena menyangkut kredibilitas sistem penyetaraan ijazah luar negeri, konsistensi regulasi serta validitas akademik dari perbandingan kurikulum yang digunakan.
klarifikasi dari Bapak Menteri dibutuhkan agar publik memperoleh penjelasan komprehensif. Dan di sini untuk Komisi DPR Komisi 10. Dalam surat tersebut terdapat istilah grade 12 yang sebenarnya tidak umum digunakan dalam sistem pendidikan Australia. Sistem di sana menggunakan istilah year, bukan grade. Hal ini memunculkan pertanyaan akademik mengenai keabsahan istilah dan dasar penerjemahannya. UTS Insert secara internasional dikenal sebagai lembaga penyelenggara Foundation Studies, yaitu program persiapan university. Program ini ditujukan bagi mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi ke University of Technology, Sydney, atau Universitas Mitra di Australia. Foundation Study tidak identik dengan pendidikan menengah formal. Sekali lagi, Foundation Studies tidak identik dengan pendidikan menengah formal. Kurikulum yang ditawarkan lebih berfungsi sebagai jembatan akademik agar peserta memenuhi kriteria masuk universitas. Oleh sebab itu, terdapat jarak struktural antara Foundation Studies dan pendidikan kejuruan setingkat SMK Indonesia. Kurikulum SMK Akuntansi dan Keuangan di Indonesia didesain berdasarkan standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar yang diatur oleh pemerintah Indonesia. Fokusnya adalah keterampilan praktis, kemampuan akuntansi, serta pengetahuan keuangan yang siap dipakai di dunia kerja. Silabus SMK Akuntansi dan Keuangan memuat materi akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, analisis laporan keuangan, penggunaan aplikasi komputer akuntansi, perpajakan, hingga praktek kerja industri. Unsur praktek ini melekat erat dengan konsep vokasional. Foundation Studies UTS Insert lebih menekankan pada penguasaan bahasa Inggris, akademik, keterampilan kuantitatif, dasar, pengantar bisnis, serta mata kuliah pendukung. Untuk persiapan kuliah struktur ini berbeda orientasi dibandingkan silabus SMK. Jadi berarti ini hanya preparation ya, bukan sekolah. Jadi sama aja dengan les. Ya. Perbedaan mendasar ini menimbulkan pertanyaan, apa indikator akademik yang dijadikan dasar oleh Dirjen Dikdasmen dalam menyetarakan Foundation Studies dengan SMK Akuntansi dan Keuangan. Penyetaraan pendidikan idealnya berbasis pada kajian learning outcome, yaitu pencapaian pembelajaran yang dihasilkan oleh suatu program pendidikan. Capaian pembelajaran tersebut meliputi kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diukur serta dibandingkan secara akademik. Tanpa dokumen analisis, learning outcome serta klaim kesetaraan berpotensi lemah karena tidak ada dasar akademik yang objektif untuk mendukung perbandingan. Dalam praktek pendidikan lintas negara, learning outcome menjadi instrumen utama untuk menentukan apakah program dapat disejajarkan dengan jenjang tertentu. Misalnya, jika sebuah program foundation mampu menunjukkan bahwa lulusannya memiliki kemampuan literasi, numerasi, keterampilan penelitian, dan kemampuan problem solving yang setara dengan lulusan sekolah menengah kejuruan, barulah dapat dipertimbangkan untuk disetarakan. Namun tanpa dokumentasi terstruktur, klaim penyetaraan akan cenderung subjektif dan administratif semata. Halaman berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan kita. Esa dulu. Ya. Nanti semua Ya, konteks Australia menunjukkan bahwa Foundation Students Public Status memiliki fungsi yang berbeda dengan ijazah pendidikan menengah. Foundation Students Studies tidak dirancang sebagai penyelesaian jenjang sekolah menengah, melainkan sebagai jalur alternatif bagi mahasiswa internasional untuk memenuhi syarat masuk universitas. Oleh karena itu, leading outcomes dari Foundation Students lebih berorientasi pada bridging skill, bukan vocational skill. Sebagai perbandingan, senior Foundation Certificate of Education merupakan dokumen resmi yang membuktikan penyelesaian pendidikan menengah di Australia.
memiliki berbagai varian sesuai negara bagian, misalnya Victoria Certificate of Education di Victoria, Certificate Education di South Australia, dan standar nasional penyesuaian secondary school. Foundation Studies Certificate tidak bisa menamakan dengan SSCE. Perbedaan terlihat jelas pada aspek kurikulum. SSCE berisi mata pelajaran umum setingkat sekolah menengah atas, meliputi matematika, sains, bahasa, seni, serta mata pelajaran pilihan. Sementara Foundation Study lebih menekankan pada persiapan akademik untuk universitas, termasuk bahasa Inggris akademik, pengantar bisnis, atau keterampilan riset dasar. Learning outcome antara keduanya pun tidak identik. Dalam kerangka penyetaraan dengan Indonesia, ijazah SMK menempati posisi formal sebagai bukti sah penyelesaian pendidikan menengah kejuruan. Learning outcome SMK mencakup keterampilan vokasional yang siap dipakai di dunia kerja, seperti praktek akuntansi, penggunaan perangkat lunak akuntansi, hingga manajemen keuangan sederhana. Foundation Studies tidak memuat orientasi keterampilan kerja seperti ini, melainkan lebih fokus pada keterampilan akademik persiapan studi lanjut. Jadi jelas ya perbedaannya ya. Dengan demikian, klaim penyetaraan antara Foundation Studies Certificate dengan ijazah SMK akuntansi dan keuangan akan sulit dipertahankan secara akademik tanpa dokumen analisis learning outcome yang mendalam. Perbandingan keduanya menunjukkan perbedaan arah. Capaian pembelajaran, Foundation lebih ke akademik, bridging SMK lebih ke vocational readiness. Inilah mengapa setiap penyetaraan seharusnya didasarkan pada kajian kurikulum yang rinci, bukan hanya kesamaan tingkat tahun saja. Ya, loh. Ijazah SMK di Indonesia berlaku sebagai bukti sah penyelesaian pendidikan menengah yang diakui nasional. Lulusan dapat langsung bekerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan demikian, luasan keberlakuannya lebih formal, dan universitas di dalam sistem nasional sertifikat Foundation hanya berlaku pada jalur universitas tertentu dan sifatnya sangat terbatas. Jika digunakan sebagai pengganti ijazah menengah, hal ini perlu dasar hukum dan akademik yang kuat. Jadi pengganti ijazah menengah ini tidak bisa dipakai kalau untuk mendaftar jadi wakil presiden ya. Surat yang diterbitkan oleh Dirjen Dikdasmen berupa surat keterangan, bukan surat keputusan. Surat keterangan hanya bersifat individual dan deklaratif. Hal ini membedakan dengan surat keputusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat berlaku umum. Penggunaan surat keterangan menimbulkan kesan bahwa kasus tersebut bersifat khusus atau pesanan. Hal ini menuntut penjelasan agar publik memahami alasan administratif dan akademik di balik bentuk dokumen tersebut. Dalam tata kelola pendidikan, lazimnya penyetaraan ijazah luar negeri ditetapkan melalui keputusan menteri atau keputusan direktur jenderal. Instrumen ini bersifat normatif sehingga bisa digunakan sebagai acuan umum. Ketiadaan surat keputusan menimbulkan pertanyaan, apakah kasus penyetaran atas nama Gibran memang dimaksud sebagai pengecualian? Jika iya, alasan akademiknya harus dijelaskan secara gamblang. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah terdapat kasus serupa sebelum surat keterangan ini diterbitkan? Apakah ada individu lain yang menempuh Foundation Studies dan memperoleh surat penyetaraan yang sama? Jika terdapat kasus sebelumnya, maka perlu dijelaskan konsistensi prosedurnya. Apakah selalu menggunakan surat keterangan atau pernah diterbitkan surat keputusan resmi? Pertanyaan juga relevan untuk kasus setelah surat tersebut. Apakah ada individu lain yang memperoleh pengakuan setara SMA berdasarkan Foundation Studies? Jika kasus Gibran merupakan satu-satunya, maka statusnya perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif atau perlakuan istimewa. Jika terdapat kasus lain,
Publik berhak mengetahui siapa saja yang memperoleh pernyataan serupa, lembaga asalnya dan dasar pertimbangannya. Transparansi ini penting demi menjaga kredibilitas. Ayo lanjut siapa? Ya, Ida. Ayo. Kajian komparatif anatomi kurikulum perlu dipublikasikan. Analisis harus mencakup kompetensi dasar, capaian pembelajaran, durasi studi, serta relevansi dengan standar nasional pendidikan nasional. Tanpa kajian tersebut, penyetaraan akan dipandang lemah secara akademik dan administratif. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Penjelasan mengenai perbedaan antara foundation studies dan ijazah menengah harus diberikan secara terbuka. Hal ini penting agar masyarakat memahami batas keberlakuan masing-masing dokumen. Kementerian perlu menegaskan apakah foundation studies certificate dapat dianggap sebagai bukti penyelesaian pendidikan menengah. Jika tidak, maka penyetaraan perlu dikaji ulang. Ijazah SMK Indonesia di Indonesia memiliki keberlakuan yang sangat luas dan formal. Dokumen ini diakui secara nasional sebagai bukti sah penyelesaian pendidikan menengah kejuruan. Dengan ijazah SMK, seorang lulusan dapat menempuh 2 jalur utama, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau langsung masuk ke dunia kerja. Hal ini menegaskan fungsi ganda ijazah SMK sebagai instrumen akademi sekaligus instrumen vokasional. Selain itu, ijazah SMK juga membuka akses untuk berbagai program beasiswa, seleksi kerja di sektor formal, serta sertifikasi program profesi lanjutan yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Dengan demikian, keberlakuannya tidak hanya terbatas pada ruang lingkup pendidikan, melainkan juga masuk ke sektor industri, dunia usaha, dan lembaga pemerintahan. Foundation Study Certificate memiliki fungsi yang berbeda. Sertifikat ini lebih merupakan dokumen akademik yang menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan program persiapan universitas. Fungsinya terbatas pada jalur akses pendidikan tinggi, terutama di universitas penyelenggara atau universitas mitra. Sertifikat foundation tidak berlaku sebagai bukti formal penyelesaian pendidikan menengah yang dapat digunakan untuk keperluan kerja atau melanjutkan studi ke jalur lain di luar universitas tertentu. Jika dibandingkan, keberlakuan ijazah SMK jauh lebih komprehensif dan fleksibel dibanding Foundation Studies Certificate. Ijazah SMK berlaku di seluruh wilayah Indonesia, bahkan diakui dalam kerangka ASEAN Qualification Reference Framework atau AQRF yang memungkinkan mobilitas tenaga kerja antar negara. Sebaliknya, Foundation Studies Certificate hanya bersifat kontekstual, terbatas pada universitas yang mengakuinya, dan tidak dapat digunakan sebagai pengganti ijazah sekolah. Itu tuh depan. Itu. Oleh karena itu, apabila Foundation Studies Certificate hanya dipandang sebagai syarat untuk universitas, maka posisinya tidak dapat disejajarkan dengan ijazah SMK yang memiliki keberlakuan formal yang sah dan bersifat universal dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Menyetarakan keduanya tanpa kajian akademik dan hukum yang kuat berpotensi menurunkan legitimasi sistem penyetaraan ijazah luar negeri di Indonesia. Surat keterangan yang dikeluarkan pada kasus Gibran harus diposisikan dalam kerangka kebijakan pendidikan. Apabila bersifat pengecualian ataukah membuka jalan bagi kebijakan baru, jika
menjadi kebijakan baru, maka kementerian perlu menetapkan regulasi resmi agar tidak terjadi ketidakpastian hukum. Dalam penyelenggaraan pendidikan, kejelasan hukum sangat penting untuk menghindari polemik dan spekulasi publik. Kementerian juga perlu memberikan klarifikasi mengenai alasan administratif memilih bentuk surat keterangan. Apakah ada hambatan prosedural dalam menerbitkan surat keputusan? Kejelasan ini diperlukan agar publik memahami perbedaan fungsi, bobot hukum dan konsekuensi dari masing-masing dokumen. Oleh karena itu, Kementerian perlu menjelaskan bagaimana surat keterangan ini diposisikan dalam sistem legal pendidikan. Keterbukaan informasi akademik dan administratif akan membantu publik memahami konteks penyetaraan ijazah luar negeri. Kejelasan juga akan memperkuat kredibilitas kementerian sebagai institusi yang menjaga konsistensi pendidikan nasional. Apabila terdapat praktik penyetaraan serupa, maka kementerian dapat menyusun mekanisme standar melalui regulasi baru. Regulasi ini penting agar tidak terjadi disparitas perlakuan antara individu. Tanpa regulasi, surat keterangan hanya akan dipandang sebagai dokumen ad hoc yang tidak memiliki dasar kebijakan jelas. Untuk itu, kami memohon agar kementerian memberikan penjelasan akademik terkait anatomi kurikulum, perbandingan silabus, dan luasan keberlakuan Foundation Study Certificate. Kami juga memohon penjelasan administratif mengenai alasan diterbitkannya surat keterangan dan bukan surat keputusan. Kami berharap klarifikasi mengenai apakah terdapat kasus serupa sebelum dan sesudah surat Gibran diterbitkan juga diberikan secara terbuka. Transparansi ini akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional. Dengan penuh hormat, kami memohon agar klarifikasi resmi dapat diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 minggu sejak surat ini diterima. Kami juga berharap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyikapi hal ini dengan sungguh-sungguh, mengingat isu ini menyangkut legitimasi kebijakan pendidikan dan kredibilitas sistem penyetaraan ijazah di Indonesia. Akhirnya dengan surat ini, kami menyampaikan harapan agar Bapak Menteri memberikan klarifikasi komprehensif atas isu tersebut demi kepastian hukum dan akademik. Demikian surat ini kami sampaikan dengan penuh hormat. Semoga penjelasan dari Bapak Menteri dapat memperkuat integritas pendidikan nasional dan memberikan kepastian kepada seluruh masyarakat. Jakarta, Senin 7 Oktober 2025. Hormat kami Presidium ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, Ibu Ketum Menu Wulandari, Tita Harlita, Esa Suyanti. Tembusan, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Komisi Pemilihan Umum, Presiden Republik Indonesia, dan DPR Komisi 10. Terima kasih. Itu kapan dapat balasannya? Dapat balasannya 3 hari setelah hari ini. Iya. Kita dapat nge-track di mana kita bisa tracing surat kita sampai di mana melalui nomor yang sudah kami catat. Jadi nanti 3 hari lagi kita akan berkabar sampai di mana surat itu ada. Itu aja. Ada lagi nggak yang ditanyain? Yakin kalau seandainya surat ini tidak ditindaklanjuti sama yang terkait mana ARM? Begini ya, ini bukan masalah ARM aja, tapi ini masalah ini masalah kredibilitas Indonesia juga ya, negara kita loh. Jangan sampai jangan sampai terpuruk. Belum selesai masalah polemik ijazah palsu. Kemudian ini lebih parah lagi, tidak punya ijazah. Mau dibawa kemana? Padahal kita itu pinter-pinter loh. Anak-anak kami ini pinter-pinter. Jadi kami tidak pernah mau kalau dipimpin oleh orang yang tidak becus, apalagi yang tidak punya ijazah. Ya, yang tidak punya ilmu itu bahaya banget gitu. Oke, Ibu, ini ada lagi mungkin pendapatnya, Bu. Setelah
dibacakan dari lembaran pertama sampai lembaran terakhir, memang sudah jelas bahwa Gibran tidak memiliki kualitas seperti rakyat-rakyat yang lain yang memiliki S1, S2 yang sebetulnya mereka masih bisa duduk sebagai wakil presiden dibanding Gibran. Karena sangat memalukan kalau sampai seorang wakil presiden tidak punya pendidikan yang tinggi ya, yang setara dengan wakil presiden yang lalu. Nah, sekarang ketika Gibran yang menjadi wakil presiden ini kan sangat memalukan, karena sebetulnya semakin tahun harusnya wakil presiden itu semakin yang berkualitas, yang cerdas, yang pintar, yang yang bijak gitu loh. Sementara Gibran banyak melakukan hal yang tidak bijak. Ada beberapa video yang kita lihat ya, dia bisa menjambak anak murid, dia bisa melakukan hal yang tidak sesuai dengan kriteria wakil presiden gitu loh. Nah, itu sangat memalukan. Nah, semoga setelah dibacakan tadi ada pemerintahan semua yang ada di dalam yang bisa membaca dan bisa melihat kembali, tolong dievaluasi dan diperbaiki kembali. Semoga Gibran bisa diganti aja, karena dia tidak memasuki kriteria sebagai wakil presiden. Iya, sangat lebih bagus dimaksudkan karena dia sama bapaknya. Bapaknya aja nggak punya ijazah, masih juga melibatkan orang lain untuk mempertahankan bahwa dia punya ijazah. Sederhana aja kok. Kalau memang dia sudah tidak punya ijazah, dewasa dong, legowo, sampaikan bahwa memang saya orang yang bersalah. Itu jauh lebih bijak orang yang menyampaikan kesalahannya daripada mempertahankan kesalahan tapi kelihatan juga kesalahannya. Jangan menipu rakyat, karena rakyat juga banyak yang cerdas daripada kalian berdua. Bapak anak itu sama, 11-12. Kita malu ya. Saya pun pendidikannya tidak terlalu jauh, tetapi kalau saya mau ganti Gibran, mending saya yang jadi Gibran. Ya, pendidikannya sangat sikapnya jelas. Kita tahu pelajarannya apa yang harus kita lakukan gitu loh. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin ada yang bisa melanjutkan. Mari Oma. Kemarin ada mama yang marah karena Pak Jokowi selalu dikritik dan mereka akan menurunkan 500 mama untuk Ayo moral. Jawab. Berdemo hanya menggunakan celana dalam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin itu ibu-ibu sedikit agak gila kali ya. Apa dapat uang dari Jokowi, walau alam. Tapi itu malunya apa ya buat saya tuh, malunya itu dia berkerudung. Kalau nggak berkerudung mungkin saya nggak marah ya. Tapi pakai otak dikit gitu. Kalau pengen duit jangan begitu memalukan Islam ya. Ayo kalau mau lawan, ayo oke, kita ketemu di mana? Lu pakai BH sama underwear, bra sama underwear, kita akan lihat dan buktikan benar nggak itu berani apa tidak, oke? Kalau saya gini aja, kalau saya gue support lo ya. Lu mau kan begitu kan? Lu beli enggak? Gini, kita akan lebih keras lagi bicara tentang ijazah. Bukan, emang Gibran nggak punya ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti dari isi surat tadi, itu sudah sangat jelas, nggak bisa dibohongi lagi ya. Terang benderang bahwa ijazahnya itu sama dengan sertifikat yang tidak bisa digunakan untuk syarat jadi wakil presiden ya. Kemudian wakil presiden itu mempunyai tupoksi, ada program kerjanya. Apakah program kerjanya bisa mengambil alih wilayah guru di kelas? Itu bukan contoh yang baik ya. Jadi salah kaprah. Untuk itu ibaratnya ya, kalau orang bodoh tidak bisa diprediksi langkahnya, tapi kalau orang jahat bisa diprediksi langkahnya. Nah, ini yang ngerinya kita, kalau orang bodoh menjadi wakil, dikemanakan anak-anak Indonesia ini? Kalau yang bodoh itu yang dijadikan
wakil presiden. Tidak ada patokan. Jadi makin hancur negara ini ke depannya. Untuk itu marilah berpikir yang cerdas, dukunglah mak-mak ini supaya Gibran itu bisa dimakzulkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan pembacaan surat-surat dari awal sampai akhir, makanya timbullah benar itu ijazah di Indonesia ini memang suatu patokan untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan sekolah, mendapatkan akademis. Seperti dari SD kita masuk SMP, tanpa ada ijazah SD kita tidak masuk. Dari SMP masuk SMA atas setingkatnya, nggak ada ijazah, tidak bisa masuk. Apalagi mau masuk akademis. Universitas. Universitas itu tambah banyak lagi literatur yang harus kita ikuti dari universitasnya, dari PDK-nya, dari peraturan daerah. Jadi kalau tidak ada peraturan, kita masuk pegawai harus ada salinan rapor, ada ijazah, ada lagi surat keterangan tidak terlibat dari polisi. Sekarang Gibran itu satu pun tidak ada yang dia ini, tidak ada yang dia tidak dia ikuti peraturan dari pemerintahan. Jadi sebenarnya memang sudah waktunya Gibran itu dilengsarkan. Dan kami meminta kepada Bapak Menteri Pendidikan supaya sebagai Bapak yang berwenang menentukan ijazah, menentukan undang-undang, menentukan perintah supaya memasukkan Gibran ini. Cuma itulah yang kami minta dari pejuang ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi berarti kejujuran itu ini di akhir ya, ini closing. Kejujuran itu adalah sangat penting ya untuk dalam hidup bernegara maupun dalam kita hidup bersosial. Mari kita sama-sama selama 10 tahun ini tidak ada lagi nilai kejujuran di dalam negeri kita. Jadi mari kita sama-sama kita betulkan semuanya. Kita yang salah memang harus masuk dalam bui, dalam hukuman, dan yang kita rasakan sekarang ini adalah salah satu akibat dari kesalahan Jokowi, dari dosa-dosa Jokowi. Betul. Karena Jokowi lah dengan kekuasaan Jokowi dia bisa memporak-porandakan hukum, mengganti hukum agar bisa meloloskan seorang seperti Gibran yang harusnya memang dia tidak punya kemampuan untuk memimpin, apalagi memimpin suatu negara yang besar. Jadi sekali lagi, coba sini deh, sini, coba sini, sini, dekat. Tahu nggak? Ada gosip. Tahu nggak? Gibran nggak punya ijazah. Sampai ketemu lagi. Racikan Berita 1.